اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini kita akan meneruskan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana sekarang kita sudah masuk pada bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babus tsani fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Bab yang kedua kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan keutamaan orang yang membacanya daripada yang lain. Jadi keutamaan qiraah itu adalah fi'lu atau perbuatan atau pekerjaan membaca. Kemudian juga membahas tentang keutamaan pembaca. Pembaca dalam bahasa Arab adalah si pelaku berarti, atau fa'il ya dalam bahasa Arabnya. Keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Langsung kita pada hadis yang pertama. Sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Ansari bahwasanya Rasul pernah bersabda, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang paling layak untuk menjadi imam, ya, imam di sini maksudnya adalah imam sholat berjamaah. Yang paling layak atau berhak menjadi imam sholat berjamaah, aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling bagus, yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Aqra'uhum bahasanya di sini adalah orang yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an. Di sini ada perbedaan ulama dalam menafsiri aqra'uhum. Wal murad bil aqra' kama fil kabir, dalam kitab Al-Kabir ya, may yahfadzul Qur'an. Al-aqra' itu adalah maksudnya adalah orang yang menghafal Al-Qur'an. Jadi berarti hadis ini kita terjemah begini. Orang yang paling layak menjadi imam salat berjamaah adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Wa sahhaha Subki taba'an li Ibnu Rif'ah. Tapi menurut Imam Subki, yang mana beliau sepakat atau mengikuti Ibnu Rif'ah, annal murad bihi, bahwa yang dikehendaki dengan al-aqra, bahasa al-aqra itu adalah al-asahhu qiraatan, yaitu orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi yang paling berhak menjadi imam sholat berjamaah itu adalah orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran menurut Imam Subki dan Imam Ibnu Rif'ah. Di dalam hadis ini sebetulnya masih dalam riwayat yang sama dari Abi Mas'ud. Ya, kelanjutannya adalah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu
fil qiraah sawaan. Nah, sekarang bagaimana misalkan ya di dalam masjid ini yang paling pantas ya untuk menjadi imam sholat berjamaah itu kan harus yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Bagaimana kalau ada banyak orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya? Bagaimana kriteria pemilihan imam sholat? Contoh, di sini di masjid ini misalkan orang yang fasih dalam membaca Al-Qur'an ada 10 orang. Nah, ini yang mana yang akan kita pilih ketika sudah ada kasus seperti itu? Fa in kanu fil qiraati sawaan, diteruskan dalam hadisnya, apabila yang membaca Al-Qur'an itu fasih semua, artinya sama-sama fasih, fa'alamuhum bisunnah, maka kriteria yang selanjutnya yang harus menjadi imam itu adalah harus punya nilai plus ya, punya nilai tambah, yaitu orang yang faham ilmu agama. Jadi selain fasih, dia faham ilmu agama ya. Jadi a'lamuhum bisunnah, yang paling pandai dalam hal sunnah ya, dalam hal sunnah, yang mana sunnah itu merupakan sumber dari segala ilmu, salah satu sumber dari ilmu agama. Berarti kalau ada orang fasih 10 orang misalkan, kemudian kita pilih yang mana, kita lihat lagi, seleksi lagi, ini yang paling alim siapa, yang paling alim ilmu agama siapa. Nah, itu nanti akan kita pilih. Karena akan ada dua nilai plus di situ. Yang pertama, selain fasih bacaannya, dia alim ilmu agamanya. Nah, fa in kanu fis sunnati sawaan. Nah, sekarang bagaimana ketika kasus yang alim juga banyak? Jadi yang fasih 10. Kemudian karena ada 10, kita seleksi lagi yang alim mana itu? Yang paling alim. Ternyata yang paling alim di antara 10 itu ada 5. Nah, ini kan masih ada seleksi lagi kan, masih 5. Nah, kita akan ambil 1 misalkan. Terus bagaimana? Ketika yang alim itu sama-sama alim, fa'aqdamuhum hijratan. Maka ini hadis menceritakan pada masa hijrah ya. Dulu ketika yang fasih itu banyak, yang alim banyak, maka seleksi dalam hadis ini adalah yang paling pertama atau yang paling dahulu hijrah dari Makkah ke Madinah, yang paling sampai dulu ke Madinah, itulah nanti yang berhak menjadi imam. Nah, ini tidak bisa kita praktekkan sekarang karena masa hijrah sudah berlalu. Maka kita akan lanjut pada hadisnya, fa in kanu fil hijrati sawaan fa'aqdamuhum sinnan. Maka ketika pembahasan hijrah sudah tidak bisa kita jadikan seleksi, akhirnya yang akan didahulukan adalah yang paling tua umurnya. Jadi ketika fasihnya sudah banyak, maka kita seleksi lagi yang paling alim ilmu agama. Ketika yang paling alim ilmu agama ternyata sama, rata-rata sama, alim semua, maka kita lihat yang paling tua. Itulah yang akan kita angkat menjadi imam jamaah sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu au subanan. Di sini diceritakan bahwa di majlisnya Sayyidina Umar ya, ini riwayat dari Ibni Abbas, bahwa di majlisnya Sayyidina Umar dulu itu anggota musyawarahnya itu terdiri dari qurra. Qurra itu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Kuhulang kanu, baik itu dari golongan pemuda, au subanan atau orang-orang tua ya. Jadi majelisnya Sayyidina Umar dulu dalam cerita hadis ini bahwa dulu diisi oleh orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang di situ memang cinta pada Al-Qur'an, yang sering membaca Al-Qur'an. Akhirnya wajar ketika majelis itu menjadi majelis yang penuh hikmah, majelis yang penuh barokah. Berbeda dengan majelis-majelis sekarang. Ada majelis misalkan arisan,
diisi oleh orang-orang yang senang lagu, yang senang mendengarkan lagu dangdut, senang menyanyikan lagu dangdut, lagu pop misalkan. Nah, ini majelis-majelis yang sebetulnya tidak barokah, karena penghuninya, ya, anggota dari majelisnya jauh dari Al-Quran. Berbeda dengan majelisnya Sayyidina Umar, yang di situ juga mempengaruhi terhadap kepemimpinan Sayyidina Umar pada masanya, membawa kejayaan Islam pada masanya, itu gara-gara majelis beliau itu diisi oleh orang-orang yang senang membaca Al-Quran, baik itu terdiri dari kaum muda ataupun kaum tua. Jadi kalau kita punya majelis, ya, apapun majelis itu, dalam kemasan apapun, usahakan kita isi majelis itu juga dengan orang-orang yang mengahlikan membaca Al-Quran, atau anak-anak yang membaca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Supaya apa? Memberi barokah kepada majelis tersebut. Akhirnya majelis itu bisa bermanfaat tidak hanya di dunia, melainkan nanti di akhirat. Kemudian kita lanjut. Wa'lam annal madhhabas sahihal muhtar alladzi alaihi may ya'tamidu minal ulama anna qira'atal qur'ani afdalu minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal azkar. Di sini ada keterangan bahwa sesungguhnya pendapat yang paling benar yang dipilih oleh ulama, bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih utama daripada membaca tasbih, membaca tahlil dan yang lain dari zikir-zikir. Ya, jadi para ulama di sini sepakat bahwa, ya, pendapat yang benar yang dipilih oleh ulama di sini adalah mereka sepakat bahwa membaca Al-Quran itu lebih utama dari membaca zikir-zikir yang lain selain Al-Quran. Wa qad tadhahharat al-adillatu ala dzalik, dan mengenai dalil-dalil pendukung dari pendapat ini sangat banyak sekali, ya. Jadi kesimpulan dari hadis yang nomor 3 ini bahwa membaca Al-Quran itu tetap lebih utama daripada membaca zikir-zikir yang lain, baik itu berupa tasbih ataupun tahlil. Akan tetapi ini hanya secara umum, ya, secara umum, tidak secara mutlak, ya, secara umum saja. Buktinya bahwa ini hanya secara umum di dalam kitab Al-Majmu', ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan keterangannya, qiraatul Qur'ani afdalu minadz zikri. Memang membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada zikir. Illal ma'thur fi mawadi'ihi wa awqatihi, kecuali pada tempat-tempat atau waktu-waktu tertentu. Ya, memang ada yang dikecualikan dari hadis ini. Fa inna fi'lal mansusi alaihi hina idin afdal. Dikarenakan apa? Kalau memang ada perintah dari syara, ada sebuah waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu yang di situ oleh syara dianjurkan untuk membaca zikir, maka membaca zikir tetap lebih utama daripada membaca Al-Quran. Jadi sasaran hadis tadi yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu lebih utama daripada membaca zikir, itu hanya secara umum. Secara khusus nanti akan ada tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu yang ketika oleh syara, oleh agama dianjurkan untuk membaca zikir, maka membaca zikir tetap lebih utama. Dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, walihadza umira bidzikri fir ruku'i was sujud. Contohnya, di dalam posisi ruku' dan sujud, itu perintahnya adalah zikir. Kita baca tasbih. Jadi kalau ruku' kita bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau dalam sujud kita bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, kalau kita hanya berpegang pada hadis tadi bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir, nanti akan ada orang beranggapan begini. Lah, membaca Al-Quran itu kan lebih utama daripada zikir. Bagaimana kalau ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih itu akan saya ganti dengan surat Al-Ikhlas.
Saya akan baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang salah, ya. Karena apa? Karena kalau ada tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu yang oleh syarak, oleh agama sudah ditentukan untuk membaca zikir, maka membaca zikir tetap yang lebih utama. Wa nuhiya an qiraati fihima. Jadi dilarang kita nanti di dalam ruku dan sujud kita ganti dengan membaca ayat Al-Qur'an. Karena memang perintah dari syarak di dalam ruku dan sujud contohnya ya, ini adalah posisi di mana perintah syarak mengatakan untuk membaca tasbih. Jadi seperti ini keterangan dari hadis yang nomor 3 para jamaah. Kemudian kesimpulannya dari 3 hadis, karena memang di bab 2 ini hanya ada 3 hadis ya. Bab 2 ini bab yang paling sedikit dalam kitab ini, karena memang semacam sebuah muqaddimah di bab 2 ini. Terbukti di sini ada bahasa wa sayati fil babi ba'da hadza ahaditsun tadkhulu fi hadzal bab. Maksudnya adalah setelah ini pembahasan selanjutnya akan ada hadis-hadis yang sebetulnya masuk dalam bab ini. Jadi ini adalah bab permulaan bab 2 ini yang nanti akan dijelaskan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya. Dijelaskan secara tafsil atau terperinci dalam bab-bab yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya dalam bab 2 ini yang pertama adalah mengenai seleksi pemilihan imam sholat jamaah ya, bahwasanya di situ yang akan didahulukan adalah orang yang paling sahih, yang paling baik, yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ini bukti bahwa ini kan fadilah membaca Al-Qur'an dan pembaca Al-Qur'an. Ini bukti ya, hadis ini sebagai bukti bahwa keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an ya dengan baik itu mempunyai derajat yang tinggi. Buktinya dalam seleksi pemilihan imam sholat jamaah itu yang akan didahulukan pertama kali adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tadi. Jadi kalau nanti yang fasih itu banyak, kita pilih lagi selain fasih dia harus alim. Kemudian alim dalam ilmu agama. Kemudian ketika fasih dan alim itu sama banyak dalam tempat itu, dalam masjid itu, maka kita akan seleksi yang berikutnya, yaitu orang yang paling tua. Jadi wajar ketika kita temukan di masjid-masjid ya, imamnya adalah sepuh-sepuh, karena memang itu masuk kriteria. Jadi kriterianya dia harus fasih dalam membaca Al-Qur'an, kemudian harus alim dalam ilmu agama, kemudian dia harus tua. Kalau yang tua tidak ada yang fasih dalam baca Al-Qur'an, yang tua banyak kemudian tidak ada yang fasih, kemudian yang tua banyak tapi tidak ada yang alim ilmu agama, akhirnya terpaksa kita temukan di masjid-masjid itu imamnya adalah anak muda, karena mungkin orang tua yang ada di belakangnya ya, jamaahnya itu mungkin bacaannya tidak fasih. Jadi untuk kefasihan ini memang sangat didahulukan, karena ketika sholat itu jahar ya, sholat itu dalam keadaan keras, membaca suaranya agak keras ya, membaca Al-Fatihah kemudian surah itu kemudian dibaca oleh orang yang tidak fasih, makhrajnya salah, tajwidnya salah misalkan, itu sangat fatal ya, fatal di telinga, baik itu oleh kita sesama orang muslim ataupun orang di luar Islam. Jadi nanti akan ada image bahwa loh ternyata Islam itu kekurangan orang fasih ya, kekurangan orang yang lisannya bisa melafalkan Arab. Nah, ini nanti image yang mungkin dihindari oleh Rasul. Akhirnya Rasul di sini sangat menekankan imam sholat jamaah itu ambil yang fasih dalam bacaan Al-Qur'annya. Ini bukti bahwa orang yang fasih dalam bacaan Al-Qur'an, orang yang sering membaca Al-Qur'an itu mempunyai kedudukan tinggi ya, sampai-sampai di sini dimasukkan dalam kategori pemilihan imam sholat jamaah. Mungkin
sampai di sini para jamaah ya, karena memang babnya ini singkat, babnya sedikit, memang hadisnya yang dikutip cuma 3 di sini. Saya cukupkan sampai di sini kajian kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا